Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tidak Ada Yang Kebetulan. Bisa. Ya, Mas Nur, kita berikan kesempatan lagi kepada audiens. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa dari Depok. Kebetulan saya seorang entrepreneur juga gitu ya. Nah, mungkin kalau bagi saya dan yang lain, bagaimana cara untuk mengasah lebih tajam lagi intuisi sebagai entrepreneur? Iya, gitu. Menarik nih ya. Jadi memang cukup menarik ya, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa pertama, untuk mengasah supaya menjadi sensitif, yang pertama adalah tadi apa yang kita lakukan harus mulai terus-menerus adalah memperbaiki dan meluruskan niat kita. Sebaik-baiknya orang yang berhasil adalah tidak pernah lupa untuk meluruskan niat kita. Sasan masih ingat ya, dari apa yang menjadi satu kesimpulannya. Kedua adalah ternyata selain meluruskan ya niatnya, juga harus mempertanyakan bahwa ternyata komitmen kita ini tidak hanya sekedar membuat kita jadi kaya, membuat kita jadi berhasil, tapi komitmen kita ini membuat kita ini melebihkan nilai-nilai manfaat tadi yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, supaya kita mengasah, kerjakan segala sesuatu yang setiap pagi, dari bangun pagi sampai kita tidur malam kembali, lakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hobi. Hobi mengerjakan minimal 1 jam saja, itu sudah mengasah jiwa entrepreneur kita. Dan yang menarik adalah, pertama, bahwa apa yang sudah dikerjakan dalam hobi tadi, tolonglah setiap kegiatan, setiap malam, tariklah kesimpulan minimal 2, direkam atau ditulis kesimpulan positif-positif apa yang kita jumpai untuk membuat kita semakin tajam bagaimana entrepreneur kita. Karena yang membuat tidak berhasil seorang entrepreneur adalah kita hanya karena puas sudah kita dapatkan dan puas karena apa yang kita mau raih, tapi sebetulnya harus puas apalagi yang kita bisa berikan manfaat besok di hari yang penuh keceriaan kita hari kembali. Jadi itu yang perlu yang kita siapkan kembali. Ya, kita berikan tepuk tangan dan motivasi dalam hal yang bisa kembali. Baik, ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Nur ini bukannya sekedar jawaban, tetapi juga langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, saya kira. Nah, kita akan berikan kesempatan lagi kepada audiens yang ingin bertanya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Iya. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau tadi kan potensi-potensi entrepreneur bisa dilihat dari umur usia 12. Tapi bagaimana jika untuk di atas umur tersebut, sekitar mungkin orang yang sudah cukup berumur, untuk bisa dilihat potensi-potensinya dan bagaimana cara mengeksplornya? Iya, menarik nih. Jadi memang ada sesuatu hal yang memang usia 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang ada yang datang ke saya, Mas Nur, saya itu cocoknya apa? Saya tidak jawab lama banget, kok Mas Nur lama jawab? Saya bilang karena saya bukan paranormal, saya nggak bisa jawab. Nah, tetapi yang saya bisa jawab hanya satu. Ternyata yang bisa mengetahui supaya kita tahu persis bahwa, oh, saya ini punya jiwa entrepreneur, saya mulai usaha bisnis ini, kenapa? Dimulai dari apa yang sudah kita kerjakan itu yang membuat kita ini tidak pernah habis energi. Ada loh kegiatan-kegiatan yang membuat kita ini, begitu kita kerjakan nih, itu membuat energi. Nah, pertanyaan yang menarik begini, ini contoh nih, di sebelahnya Mas, saya lihat resonansinya, itu membantu siapapun, itu sebetulnya jiwa entrepreneurnya ada. Ibu siapa namanya? Iya, bisa mic-nya di... Nah, alhamdulillah. Ibu Yati. Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti ternyata saya lihat, mohon maaf nih jadi nyelonong sebentar ya. Nah, Ibu Yanti saya lihat dengan ya, bukan karena Bu Yanti berumur ya, walaupun ya. Nah, tapi intinya bahwa ada 2 prinsip. Ternyata apa? Bahwa banyak hal nih Mas Nur, apa yang dikatakan tadi, saya membantu, tapi mana entrepreneurnya? Mana saya kok nggak menghasilkan? Saya menolong, tapi kok saya belum menghasilkan? Nah, sebetulnya menghasilkan adalah 2. 1, energi kita, kesehatan kita kok juga ada. Yang membuat sehat, jasmani dan rohani, salah satunya kalau jiwa entrepreneur kita ini